Nah, berikutnya kewajiban yang lain, interaksi kita di dalam rumah tangga, khususnya kita para suami, pemimpin rumah tangga. Hadirkan ketika memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak, itu kewajiban. Itu ibadah. Mereka adalah amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita, istri, anak-anak. Maka ketika memberikan nafkah, hadirkan sedang ibadah. Makanya jangan sungkan-sungkan, kadang berat banget ya Pak, ngeluarin nafkah ke istri, anak. Keluarkan. Bahkan lebihkan dari kewajiban yang seharusnya mereka terima. Misalkan istri harusnya menerima dalam sebulan misalkan 1 juta misalkan. Kecil ya Pak? Kurang nggak? 5 juta misalkan. Kewajibannya 5 juta misalkan di Andara ya, umumnya secara uruf masyarakat Andara, ibu-ibu itu sebulan 5 juta. Nah, Bapak lebihkan. Nih, kewajiban 5 juta. Karena saya pengen dapatkan pahala lebih. Nah, ini sunnah juga kan? Tambahin 10 juta. Sunnahnya lebih banyak dari kewajibannya. Nah, ini makanya Nabi SAW betul-betul memotivasi, pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Innaka lan tufik nafaqatan tabtagi biha wajhallah azza wa jalla illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atika. Jadi tidaklah engkau memberikan nafkah kepada keluargamu dengan ikhlas, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dengan nafkah itu, bahkan sesuap nasi, makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu juga ada pahalanya. Subhanallah. Nah, sepulang dari sini Pak, suapin istrinya ya. Apalagi istrinya ada banyak ya Pak. Lebih semangat lagi nyuapinnya. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Jadi harta yang kau infakkan di jalan Allah, yang kau gunakan untuk membebaskan budak, yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan yang kau berikan kepada keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya yang mana Pak? Yang diberikan kepada keluarga. Subhanallah. Maka kita harus tahu Pak, bahwa dalam menggunakan harta itu ada yang namanya skala prioritas. Prioritaskan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita nafkahi. Apalagi anak istri kita. Karena mereka tidak punya sandaran kecuali kita sebagai pemimpin rumah tangga. Wajib atas kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Makanya di sini ya, saya hadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayah bisa amma yamliku kutahu. Dalam riwayat yang lain, kafa bil mar'i isman ayyudai'a mayyakut. Intinya adalah bahwa seseorang itu dianggap berdosa ketika dia mengabaikan keluarganya, tidak diberikan nafkah. Wal'iyadzubillah. Dan ini kadang yang sering tidak kita sadari. Banyak di antara kita yang getol di dalam masalah ibadah. Rajin sholat, subhanallah. Rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kepada keluarga zalim dia. Mungkin secara fisik tidak dia berbuat kasar. Tetapi dalam masalah harta pelit medit wal'iyadzubillah kepada istri dan anaknya. Ini bahaya seperti ini. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah merincikan 4 keadaan seseorang dianggap menelantarkan keluarga. Yang pertama, sama sekali tidak memberikan nafkah. Oh, ini terlalu kelewatan seperti ini. Yang kedua, mager, malas gerak, tidak mau berjuang mencari nafkah padahal fisiknya sehat bugar. Kemudian yang ketiga, pelit. Dia punya harta tapi tidak memberikan nafkah dengan selayaknya. Ini bahaya juga. Kemudian yang keempat, ini mungkin barangkali realita kehidupan banyak yang mengalami hal ini atau terjatuh pada poin nomor 4 ini. Banyak harta tapi lebih gencar jadi donatur ke tempat-tempat jauh, sedangkan keluarga dicampakkan. Wal'iyadzubillah. Banyak yang seperti itu. Kepada teman luar biasa loyalnya. Traktir sana, traktir sini. Tapi kepada istri anak tidak.
Mas, makan di luar yuk. Aduh, di rumah aja, masakan kamu lebih nikmat. Bisa saja alasannya ya. Harusnya kepada istri, ayo sayang, kemana? Woi, labaik Saudi, ayo kita datangi. Sekalian umroh. Woi, keren kan? Ayo kita ajak anak-anak kita semuanya. Seperti itu. Giliran teman kita lagi tiduran, bro, mana bro? Ayo, futsal. Basket, ayo kemon. Nah, giliran istri, anak yang ngajak, "Pa, main yuk." Nggak, nanti ya bapak capek. Allah. Mereka lebih wajib untuk menerima segala pengorbanan perjuangan kita. Harta kita, mereka lebih berhak untuk menikmati harta kita. Istri dan anak-anak kita. Dan keluarga-keluarga yang lain yang lebih dekat. Makanya Nabi SAW ketika bersabda dalam hadis, ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai, tasaddaku, ketika Nabi SAW memotivasi para sahabat, ayo bersedekahlah kalian. Tiba-tiba datang seseorang, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya harta. Apa petunjuk Nabi? Tasaddaq bihi ala nafsik. Kau gunakan untuk dirimu sendiri. Subhanallah. Ini petunjuk Nabi luar biasa. Kenapa? Nabi memberikan petunjuk, gunakan untuk dirimu sendiri. Supaya kita terjaga, tidak meminta-minta, tidak mengemis kepada orang lain. Tidak hidup berpangku tangan dari pemberian orang lain. Jadi kalau punya harta boleh kita nikmati untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kata orang ini, karena dia orang kaya, ya Rasulullah, indi akhir, saya masih punya kebutuhan pribadi sudah tercukupi, tapi saya masih punya lagi nih. Kemudian kata Nabi SAW, tasaddaq bihi ala zaujatik, gunakan untuk istrimu. Kemudian dia masih berkata, saya masih punya harta. Kata Nabi, tasaddaq bihi ala auladik, gunakan untuk anakmu. Dan seterusnya, dia kemudian menyebutkan, saya masih punya. Kata Nabi, anta absor, engkau lebih tahu kemana harta itu harus dikeluarkan. Maksudnya carilah keluar sana, cari orang-orang yang layak untuk menerimanya. Kalau kebutuhanmu sudah terpenuhi, istrimu sudah terpenuhi, anakmu sudah terpenuhi, masih banyak hartanya, nah silahkan cari di luar sana orang-orang yang membutuhkan, yang bisa kamu bantu dengan hartamu. Nah, itu petunjuk dari Nabi. Jadi skala prioritas di dalam kita mendermakan harta kita. Jadi siapa dulu, Pak? Istri dulu sama anak-anak. Ya, kemudian orang tua atau saudara-saudara yang memiliki hubungan rahim. Mereka dulu yang kita perhatikan. Makanya Nabi juga motivasi, ya, sodaqah ala miskin sodaqah, wa sodaqah ala dirahim sintan, sodaqah wasilaturahim. Jadi kalau kita sedekah berbagi kepada saudara kita yang memiliki hubungan rahim, pahalanya beda. Kalau kepada orang miskin sedekah saja pahalanya, tapi kalau kepada saudara sendiri yang memiliki hubungan rahim, lagi kesusahan, abang kita, adik kita, kemudian kita bantu dengan harta kita, kata Nabi pahalanya dua, pahala sedekah, pahala silaturahim. Subhanallah.